Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, そして皆さんもこんにちは。今回、第9課の太鼓のテーマで、私たち9グループが発表させていただきます。Jadi, persilakan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9 ini. Ada Andi Muhammad Aldi Herdiman, Arya Ibra Haris, Charles Loinar, Dava Satria Alfaitar, dan saya sendiri Muhammad Ibnu Ramadan. Baik, dalam presentasi kali ini kita akan membicarakan tentang tema, sinopsis, penokohan, latar waktu, tempat dan suasana, alur cerita, serta amanat yang terdapat dalam novel Taiko buku ke-9 ini. Baik, ada seseorang yang berkata bahwa kebijaksanaan adalah imbalan yang Anda peroleh dari seberapa lama Anda menjadi orang yang mendengarkan pada saat Anda merasa lebih suka untuk berbicara. Jadi saya harapkan kepada para audiens untuk mendengarkan dengan baik presentasi kami pada kali ini. Baiklah, langsung saja tanpa membuang waktu lagi kita masuk ke bagian pertama, yakni tema cerita. Next. Baiklah, untuk buku Taiko 9 itu sendiri memiliki tema umum yakni sejarah, peperangan, perjuangan, dan juga persahabatan. Novel ini merupakan lanjutan dari seri sebelum-sebelumnya yang memiliki tema yang sama, yakni sejarah, peperangan, dan persahabatan. Di novel ini menceritakan tentang bagaimana peperangan yang terjadi di Jepang pada masa lampau yang dibumbui dengan kisah-kisah perjuangan dan persahabatan. Pada buku ke-9 ini menitik beratkan pada perebutan kekuasaan pasca kematian Nobunaga. Baik, next. Baiklah, dalam buku ini sendiri sebenarnya terdapat 4 chapter dengan tema masing-masing chapter yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada chapter 1 yakni yang berjudul Salju Pegunungan Echizen dengan tema perseteruan antara Hideyoshi dan Katsuie. Di chapter ini setelah sang panglima besar Oda Nobunaga mati, pengikutnya pun terpecah menjadi dua kubu. Hideyoshi yang merupakan pengikut dari marga Oda harus berhadapan dengan sesamanya, yaitu Katsuie yang berada di sisi sebagai lawan. Bab ini berisi tentang bagaimana perseteruan antara Hideyoshi dan Katsuie. Dan juga ada chapter kedua yang berjudul Secawan Teh dengan tema rencana Shogun. Di chapter ini sendiri, Shogun yang merupakan bawahan dari Katsuie mengusulkan rencana pada Katsuie untuk mengalahkan Hideyoshi sebagai permohonan maaf atas kegagalannya di pertempuran sebelumnya. Pada bab ini berisi tentang bagaimana rencana Shogun terlaksanakan dan kemudian bertemu situasi terduga, tetapi pada akhirnya dapat memperoleh keunggulan untuk Katsuie. Baik, next. Yang ketiga ada chapter ketiga yang berjudul Muslihat Gemba dengan tema serangan balik Hideyoshi. Di mana di chapter ini Gemba yang merupakan keponakan dari Katsuie dan juga eksekutor dari rencana tersebut terbawa suasana dan tidak mendengarkan atasannya hingga menjadi ceroboh dan membuat rencana serangan balik dari Hideyoshi menjadi berhasil. Dan juga ada chapter 4 yang berjudul Sahabat Sejati dengan tema akhir dari pertempuran Hideyoshi dan Katsuie. Di chapter ini, setelah Hideyoshi unggul dengan serangan balasan sebelumnya, Katsuie kemudian berada pada situasi yang sudah terpojokkan. Hideyoshi tak berhenti melanjutkan strateginya. Pada bab ini berisi tentang sentuhan akhir yang diberikan kepada Katsuie, sehingga kemenangan berada di tangan Hideyoshi, yang menjadi akhir pertempurannya dengan Katsuie. Baik, next. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian kedua, yakni sinopsis cerita yang akan dibawakan oleh rekan saya, Charles Loinar. Kepada rekan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Muhammad Ibnu Ramadan. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan sinopsis dari chapter pertama dari buku Taiko ke-9, yaitu Salju Pegunungan Echizen. Nah, saat salju turun di Echizen, Katsuie menyusun rencana untuk menyerang Hideyoshi. Katsuie meminta Takigawa Kazumatsu mengumpulkan orang-orang di Ise. Nobutaka bertugas membujuk Gamauji Sato untuk bergabung serta meminta bantuan dari Niwa Nagahide. Sedangkan Katsuie sendiri akan menulis surat untuk Tokugawa Ieyasu dan mengutus seorang kurir untuk menemui bekas shogun Yoshiaki.
Setelah itu, Kazumasu memberikan saran kepada Katsuie untuk berdamai dengan Hideyoshi, sehingga Katsuie mengutus Inuchiyo serta Fuwahikozo dan Kanamori Gorohachi sebagai pengawal untuk mengawasi Inuchiyo yang merupakan teman Hideyoshi untuk melakukan perundingan perdamaian palsu. Nah, jadi di sini Fuwahikozo dan Kanamori Gorohachi ini merupakan orang suruhan dari Katsuie karena pada mulanya ini Katsuie tidak mempercayai Inuchiyo karena Inuchiyo ini merupakan kawan dari Hideyoshi pada masa kecil. Nah, sehingga dia yang Katsuye takutkan adalah Inuchiyo akan menyusun suatu rencana tersembunyi jika dia tidak mengutus kedua pengawal tersebut. Nah, tapi pada saat Inuchiyo telah pergi untuk melakukan perundingan perdamaian tersebut, perundingan tersebut berhasil. Sehingga Katsuye mengirim utusan berikutnya kepada Tokugawa Ieyasu. Tapi sayangnya Ieyasu sama sekali tidak menanggapi utusan dari Katsuye. Nah, di sini Katsuye ingin mengambil dua kubu langsung dari marga Oda, yaitu Ieyasu dan Hideyoshi. Tetapi sayangnya Ieyasu itu menolak, sedangkan Hideyoshi itu berhasil untuk dibujuk untuk melakukan perdamaian palsu. Nah, pada awal bulan ke-12, Nobutaka belum memindahkan Samboshi ke Asuchi sesuai dengan perjanjian. Tindakan ini dipandang sebagai penyanderaan terhadap ahli waris Oda yang sah. Karena sebelumnya ini telah dilakukan perjanjian, tapi Nobutaka ini tidak melakukan apa yang diharuskan di perjanjian tersebut. Sehingga Hideyoshi membuat petisi dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kemelut ini adalah dengan menyerang Katsuye sebagai pimpinan komplotan tersebut. Nah, tidak lama setelah itu, para prajurit berdatangan dari barat, selatan, dan utara untuk bergabung di bawah Panji Labu Emas, yaitu Panji dari Hideyoshi. Dan setelah para pasukan yang begitu amat besar itu bergabung bersama Hideyoshi, tak lama kemudian benteng Nagahama beralih ke tangan Hideyoshi tanpa satupun prajurit yang terluka. Segala sesuatu berjalan seperti yang diramalkan Hideyoshi, di mana penaklukan benteng Nagahama hanyalah formalitas agar Katsutoyo yang merupakan keponakan dari Katsuye itu bisa memutuskan hubungan dengan ayah angkatnya yaitu Katsuye dan bersekutu dengan Hideyoshi. Oke, next. Baik, selanjutnya pasukan Hideyoshi yang berkekuatan sekitar 30.000 prajurit menyerang dan merebut semua benteng kecil di daerah sekitar Ogaki. Nobutaka yang tidak menyangka akan diserang terlebih dahulu, kehabisan akal dan akhirnya menyerah. Setelah itu Samboshi yang semula ditahan di Gifu, yaitu benteng dari Nobutaka, diserahkan pada Hideyoshi dan ikut dipindahkan ke Asuchi. Katsuye mengalami pukulan demi pukulan, di mana yang pertama itu penaklukan benteng Gifu, pemberontakan di Nagahama, penyerahan diri Nobutaka, dan Hideyoshi akan menyerbu Ise. Akhirnya Katsuye mengirim 2 kurir, di mana satu kurir ke markas Shogun Yoshiaki dengan permintaan agar Yoshiaki menghasut marga Mori untuk melancarkan serangan dari wilayah barat lalu ke Tokugawa Ieyasu. Sedangkan Hideyoshi mengirim surat kepada marga Uesugi berisi tawaran untuk bersekutu. Nah, 2 hari setelah mengirim surat kepada pihak Uesugi di utara, Hideyoshi mengumumkan keberangkatannya menuju Ise. Kazumatsu pindah ke benteng Kuwana dan meninggalkan 2.000 prajurit di benteng Nagashima. Kazumatsu pindah agar Hideyoshi terpaksa membagi pasukannya yang berkekuatan 60.000 orang untuk menyerang Gifu, Nagashima, dan Kuwana, sehingga kekuatan pasukannya berkurang dan dapat dikalahkan. Tetapi Hideyoshi tidak membuang-buang waktu untuk merebut benteng-benteng kecil, melainkan memutuskan untuk langsung menyerang kubu pertahanan utama musuh. Nah, saat di daerah Yanagase, Hideyoshi mendaki Gunung Fumuro dan mengamati pasukan Katsuye yang berada di Gunung Nakao. Dan setelah berpikir cukup lama, Hideyoshi membangun benteng dengan merangkul para warga provinsi. Setelah itu berita keberadaan Hideyoshi menjadi tidak jelas atau bisa dibilang menghilang. Oke, next. Oke, untuk sinopsis dari chapter kedua yaitu Secawante.
Yang Mulia Shogen dan Ogane merupakan orang yang ditunjuk sebagai komandan di benteng Dangi dan Shinmei dan berada di pengawasan Kimura Hayato. Tetapi mereka berdua bergabung di pihak Katsuie dan berencana untuk membunuh Kimura Hayato. Tetapi rencana mereka gagal karena Nomura Sojiro yang merupakan pengikut Katsutoyo yang berada di bawah komando Shogen membocorkan rencana pembunuhan tersebut kepada Kimura Hayato. Nah, di sini setelah diambilnya benteng Nagahama, nah Hideyoshi itu memerintahkan Shogen dan Ogane untuk menjadi pengawas di benteng Dangi dan Shinmei. Nah, tetapi karena yang mulia Shogen dan Ogane ini sebenarnya dia tidak suka dengan Katsutoyo dan berencana untuk bersekutu dengan Katsuie. Nah, sehingga karena dia berada di bawah pengawasan Kimura Hayato yang merupakan anak buah dari Hideyoshi, mereka berencana untuk membunuh Kimura Hayato. Tetapi dia digagalkan oleh Nomura Sojiro yang merupakan pengikut setia dari Katsutoyo. Nah, rencana tersebut adalah upacara minum teh yang diadakan oleh Shogen. Setelah Shogen dan Ogane mengetahui rencana mereka telah bocor, di pagi hari mereka pun bergegas menuruni kaki gunung Dangi, tetapi alhasil hampir semuanya dibantai oleh para pasukan Hayato, namun Shogen berhasil melarikan diri. Genba yang mengetahui rencana Shogen telah gagal dari Genba yang mengetahui rencana Shogen telah gagal dari adiknya Sumasa merasa muak. Tetapi Shogen ingin memberikan informasi rahasia untuk menebus kegagalannya. Nah, informasi tersebut adalah keberadaan Hideyoshi yang berada di Nagahama sedang menuju ke Ogaki untuk menaklukkan benteng Gifu seutuhnya. Dan juga peta daerah kekuasaan Hideyoshi. Nah, hal ini membuat Katsuye dan Genba sangat senang. Shogun juga memberikan saran penyerangan di benteng Gunung Iwasaki dan Oiwa dan rencana penyerangan jauh ke balik garis musuh dan merebut kedua benteng tersebut. Akhirnya dengan perhitungan yang matang, Katsuye menginginkan Genba untuk menjadi pemimpin penyerangan barisan depan. Oke, next. Nah, dipimpin oleh Fuaikozo, pasukan utama menyusuri lereng gunung untuk pergi ke Gunung Oiwa. Sedangkan pasukan Genba bersiaga untuk melakukan serangan mendadak. Nah, Gunung Oiwa ini dipertahankan oleh Nakagawa, akhirnya diserang. Genba menyerang dari Niwatonohama dan Fuaikozo melewati jalan setapak dari Gunung Onoji. Nah, Nakagawa yang berusaha mempertahankan Gunung Oiwa wafat pada pertempuran itu. Sedangkan Takayama Ukon yang menjaga Gunung Iwasaki kabur menyelamatkan diri seperti Koyama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk Gunung Oiwa dan Gunung Iwasaki itu sebenarnya telah dijaga oleh 3 orang, yaitu Nakagawa, Takayama Ukon, dan Koyama. Tapi karena kekalahan Nakagawa ini, akhirnya Takayama Ukon dan Koyama ini melarikan diri karena berdasarkan dari ceritanya Nakagawa ini merupakan salah satu pemimpin yang dipercaya Hideyoshi ini belum pernah dikalahkan. Nah, Katsuye yang mengetahui kabar kemenangan Genba segera mengutus orang untuk menarik mundur pasukannya karena ditakutkan Hideyoshi akan segera kembali karena mendengar kabar tersebut. Nah, tetapi Genba yakin pasukan Hideyoshi dapat dikalahkan dengan mudah karena mereka tentu sangat lelah akibat perjalanan panjang. Katsuye bahkan mengutus 6 orang utusan, tetapi semuanya ditolak oleh Genba. Akhirnya Katsuye pasrah dengan kelakuan Genba. Oke, di sini Katsuye ini dia telah mengetahui rekam jejak dari Hideyoshi, sehingga dia tahu apabila Genba terus-menerus berada di sana dan tidak menarik mundur pasukannya, bisa jadi Hideyoshi akan melakukan serangan balik. Nah, tetapi Genba ini karena dia berpikir bahwa Hideyoshi ini sedang berada di benteng Gifu untuk melakukan penyerangan, sehingga ketika Hideyoshi ini memutar balik pasukannya untuk mengarah ke Gunung Oiwa, pasti pasukan Hideyoshi ini akan sangat lelah. Nah, sehingga Genba sangat yakin dapat mengalahkan pasukan Hideyoshi. Baik, next. Nah, chapter berikutnya yaitu Muslihat Genba. Nah, pada hari yang sama,
Dikarenakan hujan yang lebat di Mino, Hideyoshi tertahan di tepi sungai Roku, tidak bisa menyerang benteng Gifu. Hideyoshi mendapat pesan dari Hindenaga terhadap penyerangan yang dilakukan oleh Katsuie dan berita kematian Nakagawa. Setelah mendengar berita tersebut, segera Hideyoshi membakar semangat para jenderal dan pasukannya untuk berperang melawan Katsuie. Dengan cepat, Hideyoshi menyusun strategi dan segera pasukan Hideyoshi berangkat dan tak lama kemudian mereka mengubah kekalahan di Omi menjadi kemenangan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Hideyoshi tiba di Gunung Chaosu, sedangkan Genba berniat menyerang Shizugatake esok paginya. Tetapi para penjaga Genba melihat aliran api dari Nagahama ke Kinemoto, sehingga pasukan Genba yang mengetahui hal itu menjadi gempar. Di luar dugaan, Hideyoshi telah kembali dari Mino. Genba segera melarikan diri ke perkemahan Inuchiyo dan meminta bantuan pasukan Inuchiyo untuk melawan Hideyoshi. Sedangkan secara diam-diam, Inuchiyo menarik mundur pasukannya untuk kembali ke benteng Fushio. Nah, dari sini Genba tidak menyangka bahwa secara cepat Hideyoshi dapat kembali dari Gifu, karena dia tidak mengetahui bahwa ternyata Hideyoshi ini tertahan oleh hujan lebat di Mino, sehingga akhirnya Hideyoshi ini tidak dapat melakukan penyerangan di benteng Gifu. Nah, setelah itu karena kaget melihat kehadiran Hideyoshi, akhirnya dia lari ke Inuchiyo untuk meminta pertolongan. Tetapi karena Inuchiyo merupakan sahabat baik dari Hideyoshi juga dan tidak ingin mengkhianati Katsuie, sehingga dia memberikan beberapa pasukannya dan dia sendiri menarik mundur beberapa juga pasukannya untuk mundur. Jadi dia tidak menyerang, tidak membantu Katsuie dan juga tidak membantu Hideyoshi. Nah, Katsuie akhirnya mendengar kabar dari prajuritnya bahwa pasukan Genba telah dikalahkan dan Inuchiyo berkhianat. Hal ini membuat Katsuie dan seluruh pasukannya terkejut, dan terjadilah kepanikan. Kepanikan tersebut membuat jumlah pasukan Katsuie berkurang lebih dari setengahnya karena melarikan diri. Sosuke yang merupakan pembantu pribadi Katsuie memohon untuk membawa Panji komandan Katsuie. Akhirnya Katsuie beserta beberapa prajuritnya pergi melarikan diri ke Yanagase. Sedangkan Sosuke memancing pasukan Hideyoshi dengan berpura-pura menjadi Katsuie. Pasukan Hideyoshi yang sangat banyak berhasil meratakan pasukan Katsuie dan membunuh Sosuke yang menyamar menjadi Katsuie. Nah, jadi di sini beberapa pasukan dari Hideyoshi itu mengira mereka telah membunuh Katsuie, padahal sebenarnya itu merupakan Sosuke yang sedang menyamar menjadi Katsuie untuk mengelabui pasukan dari Hideyoshi. Baik, next. Oke, selanjutnya ada di chapter keempat, yaitu Sahabat Sejati. Katsuie yang berhasil meloloskan diri pergi ke benteng Fushio untuk menemui Inuchiyo. Saat menemui Inuchiyo, Katsuie mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Inuchiyo. Setelah urusannya selesai dengan Inuchiyo, Katsuie akhirnya kembali ke Kitanosho, yaitu benteng dari Katsuie sendiri. Setelah Katsuie kembali ke Kitanosho, Hideyoshi datang ke benteng Fushio untuk menemui Inuchiyo. Setelah percakapan panjang dengan keluarga Inuchiyo, akhirnya Hideyoshi kembali ke perkemahannya pada malam hari dan mendapati dua keluarga Shibata ditawan. Mereka adalah Sakuma Genba dan putra angkat Katsuie, yaitu Katsutoshi yang sedang terluka parah. Pada hari berikutnya, Hideyoshi mengajak Inuchiyo untuk mengepung benteng Kitanoso. Setelah benteng Kitanoso dikepung, Katsuie yang sudah mengetahui kekalahannya mengadakan pesta besar-besaran saat malam hari dengan seluruh keluarga dan pasukannya. Katsuie dan istrinya Oichi mengutus prajurit untuk membawa ketiga anaknya ke Hideyoshi dengan harapan Hideyoshi akan menjaga anak mereka. Setelah Hideyoshi menjaga anak Katsuie, ia pun menyerang benteng Katsuie. Setelah peperangan yang tidak seimbang ini dan kematian istrinya Oichi, Katsuie akhirnya mengakhiri hidupnya dengan membelah perutnya sendiri. Dan akhirnya benteng Kitanosho habis terbakar dan mayat Katsuie tidak dapat ditemukan. Setelah kekalahan Katsuie dan runtuhnya benteng Kitanoso, benteng Oyama di Kaga yang merupakan benteng Genba, Sasanarimasu yang sangat membenci Hideyoshi, Nobutaka dan Takigawa
akhirnya tunduk pada Hideyoshi. Nobuo mendatangi Nobutaka dan memerintahnya untuk melakukan seppuku. Karena dosanya Nobutaka itu yang dirasa oleh Nobuo itu sudah sangat banyak. Nah, setelah peperangan besar itu terjadi, akhirnya Hideyoshi bertolak ke Atsushi. Nah, di sini Hideyoshi masih tetap bertekad untuk menundukkan seluruh warga Shibata. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, silakan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penokohan di novel Taiko 9 ini. Next. Berikut beberapa tokoh yang menonjol dalam cerita. Yang pertama yaitu Hideyoshi. Hideyoshi merupakan tokoh utama dalam novel ini. Ia seorang panglima perang yang memimpin pasukan besar dalam pergolakan perebutan kekuasaan yang terjadi di Jepang pada masa sekitar abad ke-16. Jadi ia memiliki watak humoris. Di bab 1 halaman 4 diperlihatkan bahwa dia adalah seseorang yang senang bersenda gurau lihat percakapannya dengan sahabatnya Inochiyo, yang dimulai dengan tegurannya yang menanyai umur Inochiyo pada saat itu. Dan juga di bab 4 halaman 182 pada saat ia berkunjung ke tempat Inochiyo dan bergurau kepada istri Inochiyo mengenai tanggapannya. Selain itu dia juga seseorang yang jujur. Ketika ia berbincang bersama Inochiyo dan Inochiyo menggugatnya sebagai penyebab dari keretakan di kalangan pengikut Nobunaga, kemudian ia tak menyangkalnya dan menanggapinya dengan terus terang seperti yang diperlihatkan di bab 1 halaman 16. Selain itu dia murah hati. Jadi di bab 1 halaman 19, Hua utusan Katsuie berterima kasih pada Hideyoshi atas kemurahan hatinya yang telah memudahkan misinya selesai tanpa ada masalah pada saat perundingan perdamaian yang mereka lakukan. Juga dia seseorang yang ramah. Salah satu penyebab Katsutoyo membelot dari ayah angkatnya Katsuie yaitu karena perlakuan Hideyoshi yang ramah kepada Katsutoyo pada saat Katsutoyo terluka dan ia menjenguknya, ya, seperti yang tertulis di bab 1 halaman 27. Selanjutnya dia juga seseorang yang percaya diri. Di bab 3 halaman 129 dikatakan bahwa ia yakin akan kemenangan yang akan dia raihnya. Ini terjadi setelah ia menyusun strategi untuk menyerang Gemba. Selanjutnya dia juga seseorang yang berhati-hati. Jadi di bab 3 halaman 129 juga tertulis bahwa Hideyoshi jauh lebih berhati-hati dari kebanyakan orang. Tokoh selanjutnya yaitu Shibata Katsuie. Shibata Katsuie yang merupakan pengikut senior marga Oda yang sebagai lawan bertempur Hideyoshi di novel ini. Jadi ia memiliki watak yang pertama skeptis di saat Katsuie ingin mengutus orang untuk menemui Hideyoshi. Katsuie ragu dengan Inochiyo sebagai utusannya karena Inochiyo merupakan teman dekat dari Hideyoshi, seperti tertera pada halaman 5 di bab 1. Yang kedua, dia juga seseorang yang licik. Jadi di bab 1 halaman 22, ia membuat kesepakatan untuk berdamai dengan Hideyoshi dengan mengutus beberapa orang. Namun, ternyata itu hanya perjanjian palsu dari akal bulusnya. Jadi selanjutnya dia juga seseorang yang keras kepala dan tinggi hati. Pada bab 1 halaman 48, ia kesulitan menjalankan strateginya akibat sifatnya yang keras kepala dan tinggi hati karena tak sudi mengambil jalan damai dengan warga Uesugi. Selain itu dia juga sosok yang berwibawa. Pada bab 2 halaman 82 dikatakan bahwa Katsuie selalu tampak penuh wibawa bagaimanapun situasi yang dihadapinya. Selain berwibawa, dia juga seseorang yang tahu diri. Jadi pada bab 2 halaman 116, ia merenungkan bahwa ketidakdisiplinan terhadap militer dari keponakannya adalah akibat kesalahannya sendiri yang terlalu memanjakannya. Tokoh selanjutnya yaitu Maeda Inochiyo. Jadi Maeda Inochiyo adalah pengikut Shibata Katsuie, namun juga seorang sahabat dari Hideyoshi. Oleh sebab itu, dia berada pada posisi yang bisa dikatakan dilema pada pertempuran Hideyoshi melawan Katsuie di novel ini. Jadi ia memiliki watak yang amanah, jujur, dan juga tulus. Jadi pada bab 1 halaman 6 dijelaskan bahwa Inochiyo merupakan seseorang yang dapat dipercaya karena sifat kejujuran dan ketulusannya yang telah diketahui oleh orang-orang.
Selanjutnya dia juga seseorang yang taat. Di bab 1 halaman 10 tertulis bahwa ketika berlangsungnya operasi di wilayah utara, selama 5 tahun Katsuie memperlakukan Inuchio seperti pengikutnya sendiri, dan Inuchio taat pada Katsuie. Selain itu dia juga seseorang yang simpatik. Jadi pada bab pertama halaman 21 dikatakan bahwa Inuchio memang bisa disebut bajingan, tapi harus diakui bahwa ia adalah seseorang bajingan yang simpatik. Tokoh selanjutnya yaitu Sakuma Gemba. Jadi Sakuma Gemba adalah keponakan Shibata Katsuie. Di novel ini dia adalah salah satu dari penyebab kekalahan Katsuie akibat wataknya yang wataknya yang pertama congkak. Jadi di bab 2 halaman 71 dijelaskan bahwa akibat dari pilih kasih dari pamannya, ia memiliki sifat yang congkak. Kedua, dia juga seseorang yang egois. Di bab 2 halaman 82 dikatakan bahwa baik paman maupun keponakan Shibata dikenal penuh perhitungan dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya dia juga seseorang yang keras kepala. Seperti yang terlihat di bab 2 halaman 112, dia sampai menolak ke-6 utusan pamannya yang datang bergantian menyuruhnya untuk mundur sementara waktu dari pertempuran. Next. Selanjutnya ada Niwa Nagahide. Jadi Niwa Nagahide merupakan pengikut senior Marga Oda yang memiliki watak yang bijaksana, seperti yang terlihat di bab 1 halaman 4. Ketika Katsuie hendak mengumpulkan sekutunya, ia memilih secara arif untuk tidak memihak siapapun. Tokoh selanjutnya ada Tokugawa Ieyasu. Jadi Tokugawa Ieyasu yang merupakan salah seorang panglima besar. Namun di seri kali ini tidak banyak memiliki peran. Ia adalah seseorang yang berwibawa seperti yang terlihat di bab 1 halaman 26. Ketika ia berbicara dengan utusan Katsuie, ia bertutur dengan penuh wibawa. Tokoh selanjutnya yaitu Hosokawa Fujitaka. Jadi Hosokawa Fujitaka yang merupakan pengikut Marga Oda yang berada di pihak Hideyoshi. Ia memiliki sifat yang bijaksana, seperti pada bab pertama halaman 34. Ia menjelaskan pada anaknya dengan analogi yang luar biasa untuk tidak menilai seseorang secara langsung. Selanjutnya ada Takigawa Kazumasu. Jadi Takigawa Kazumasu adalah pengikut senior Marga Oda, juga berpihak kepada Katsuie yang memiliki watak percaya diri seperti yang dikatakan di bab 1 halaman 49 dan 50, bahwa ia yakin sepenuhnya akan kemampuannya dan tak akan menemui kesulitan untuk memusnahkan Hideyoshi. Selanjutnya ada Nakagawa Seibei. Nakagawa Seibei yaitu pengikut senior Marga Oda yang memihak Hideyoshi yang memiliki sifat gagah berani seperti yang terlihat di bab 2 halaman 97. Ketika ia diserang oleh pasukan Gemba, ia tidak gentar menghadapinya, meski dengan jelas ternilai bahwa pasukan Gemba berkekuatan lebih unggul. Selanjutnya ada Kuwayama Shigeru. Jadi Kuwayama Shigeru adalah sekutu dari Hideyoshi yang memiliki sifat pengecut yang terlihat pada bab 2 halaman 102 ketika Nakagawa dibantai habis. Dia dan pasukannya memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Dan mungkin yang terakhir yaitu Menju Shosuke, yaitu seorang pelayan Shibata Katsuie yang loyal dan berani. Seperti pada bab 3 halaman 158, pada saat Katsuie terpojokkan oleh penyerangan Hideyoshi, ia meminta kepada Katsuie untuk membiarkannya membawa panjinya, yang mana hal itu memiliki makna bertukar tempat dengannya, sehingga dirinya yang diserang dan membiarkan Katsuie pergi menyelamatkan diri. Baiklah, mungkin itu saja untuk penokohan dari Taiko seri ke-9. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama yaitu tentang apa saja latar waktu yang terdapat pada novel Taiko pada buku ke-9. Yang pertama yaitu terdapat musim dingin. Sebagai salah satu buktinya tertera pada novel Taiko pada buku 9 di halaman pertama, yaitu siang malam salju turun di Echizen yang tengah dilanda musim dingin tanpa memberi kesempatan untuk melepaskan beban pikiran. Kemudian pada pernyataan kedua yaitu
Kesepianmu tentu semakin besar karena salju dan hawa dingin tempat ini, yang baru pertama kali kau alami, kata Katsuie. Nah, yang kedua itu ada hari ke-27 bulan ke-10. Pada novel Taiko dikatakan bahwa pada hari ke-27 bulan ke-10 mereka tiba di Nagahama untuk menjemput Katsutoyo. Kemudian latar waktu yang ketiga adalah larut malam. Sebagai yang tertera di dalam novel yaitu bunyinya seperti ini. Sepertinya pertemuan itu akan berlanjut sampai larut malam, tapi keadaan Katsutoyo mulai memburuk. Selanjutnya yaitu pagi hari. Aku benar-benar bergembira semalam. Berkat tuan-tuan, aku bangun kesiangan tadi pagi, kata Hideyoshi. Nah, pada hari ke-10 di bulan yang sama, yaitu pernyataannya sebagai berikut. Inochiyo, Kanamori, dan Fua kembali ke Kitanosho pada hari ke-10 di bulan yang sama dan langsung menghadap pada Katsuie. Kemudian pada bulan ke-6, yaitu selama setengah tahun terakhir sejak bulan ke-6, Ieyasu absen dari pusat kegiatan. Pada hari ke-11 bulan ke-12, dengan berselubung salju, para utusan Shibata Katsuie yang menuju Kai tiba pada hari ke-11 bulan ke-12. Nah, selanjutnya adalah awal bulan ke-12. Yang berbunyi, pada awal bulan ke-12, Hikoemon yang sebelumnya telah dikirim ke Kyoto kembali ke markas besar Hideyoshi. Selanjutnya yaitu hari ke-7 bulan ke-12. Pada hari ke-7 bulan ke-12, hari itu hari ke-7 bulan ke-12, sinar matahari pagi diiringi angin kering. Selanjutnya adalah hari ke-18 bulan pertama. Tapi pada hari ke-18 bulan pertama, Ieyasu diam-diam bertemu dengan putra sulung Nobunaga. Kemudian yaitu hari ke-7 bulan kedua. Pada hari ke-7 bulan kedua, Hideyoshi mengirim surat dari Kyoto kepada marga Uesugi berisi tawaran untuk bersekutu. Nah, kemudian ada musim kemarau. Sebagai buktinya yaitu hari itu hari ke-12 di bulan keempat, musim kemarau telah tiba. Dan kota-kota benteng di daerah dataran sudah dilanda hawa panas. Tapi di pegunungan, kesejukan musim semi masih bertahan. Nah, kemudian yaitu hari ke-20 bulan 4 pada jam kuda. Dari pernyataan sebagai berikut. Pada hari ke-20 bulan keempat pada jam kuda, Hidenaga mengirim laporan pertamanya ke perkemahan Hideyoshi di Ogaki. Nah, selanjutnya adalah latar tempat yang ada pada novel Taiko pada buku ke-9. Yang pertama yaitu di Echizen, yaitu Provinsi Marga Shibata. Kemudian ada Kyoto, tempat Hideyoshi mengadakan upacara. Kemudian ada Kitanosho, benteng utama Marga Shibata. Kemudian ada Nagahama dan Otsu, tempat Katsutoyo dijemput sekaligus tempat persinggahan. Kemudian ada benteng Takaradera, yaitu medan tempur tempat Mitsuhide menemui kekalahannya di musim panas yang lalu. Nah, kemudian ada Sakai, tempat Ieyasu bertamasya saat Nobunaga terbunuh. Kemudian ada Yanagase, yaitu tempat yang Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pada Omi bagian utara. Sebagai yang tertera pada novel yaitu sebagai berikut. Hideyoshi mulai bergerak ke Omi bagian utara. Selanjutnya adalah depan kuil Sokoku, yaitu tempat mulai terbentuknya kerumunan laskar. Kemudian ada daratan Sekigahara, yaitu tempat sebagai yang tertera pada novel yaitu berbunyi seperti ini. Tempat ini berada di atas Fua yang sangat sulit dilewati di musim dingin. Selanjutnya ada Mino, yaitu tempat yang dituju Hideyoshi setelah melewati daratan Sekigahara yang amat sulit. Kemudian saya lanjut, yaitu ada tempat yang bernama Ogaki, yaitu tempat Hideyoshi mendirikan perkemahan utamanya untuk menyerang Nobutaka. Kemudian ada Gifu, yaitu tempat Samboshi ditahan sebelum dipindahkan ke Azuchi. Selanjutnya adalah Himeji, yaitu tempat Hideyoshi berbincang-bincang bersama dengan ibunya dan Miyoshi. Selanjutnya adalah Gunung Tenjin, yaitu tempat Hideyoshi mendirikan beberapa kubu pertahanan. Kemudian ada Gunung Oiwa, yaitu tempat Hideyoshi membangun benteng yang sederhana. Kemudian ada Ozaki.
yaitu tempat pasukan Niwa mendarat. Kemudian ada Shizugatake, yaitu salah satu benteng utama milik Katsuie. Selanjutnya adalah Kitsunezaka, yaitu sebuah kuil yang menjadi markas Katsuie. Kemudian ada Gunung Chaosu, tempat Hideyoshi beristirahat untuk pertama kali sejak bertolak dari Ogaki. Nah, kemudian ada Hachigamine, yaitu wilayah bagian timur dari Shizugatake. Kemudian ada Danau Yogo, yaitu salah satu tempat berlangsungnya pertempuran. Kemudian ada Imajo, yaitu markas Hideyoshi yang kedua saat peperangan. Dan yang terakhir adalah Fuchu, yaitu benteng Maeda Toshinaga. Nah, selanjutnya adalah latar suasana. Dalam novel Taiko ke-9 terdapat beberapa latar suasana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bimbang atau ragu-ragu. Sebagaimana yang tertera pada novel Taiko buku ke-9, yaitu berbunyi seperti ini. Katsuie membeberkan kebimbangannya kepada orang-orang ini. Dalam rapat, aku telah setuju untuk mengirim 2 pengikut kepercayaan bersama Inochiyo guna membandingkan perdamaian dengan Hideyoshi, tapi sekarang aku mulai ragu-ragu. Kemudian pernyataan kedua dari Katsuie yaitu, aku kurang yakin mengenai Inochiyo, kata Katsuie. Nah, latar suasana yang kedua yaitu gembira. Yang mulia berbicara mengenai sake, berbotol-botol sake, kata pelayan. Inochiyo tertawa lepas, sebelah matanya berkilau dalam cahaya lilin. Kemudian pernyataan kedua yaitu seperti ini. Yang mulia pasti masih ingat hari-hari yang diisi dengan makan, minum, dan bernyanyi sampai fajar, kata Inochiyo. Nah, kemudian ada latar suasana yang tegang. Bunyinya seperti ini. Jadi, mengapa perselisihan ini tidak Tuan sudahi saja? Inochiyo akhirnya bertanya, bagi orang seperti aku, urusan ini bukan masalah berarti, namun lain hanya dengan keluarga mulia Nobunaga. Nah, kemudian pernyataan kedua yaitu, Hikoemon pergi ke Kyoto untuk meyakinkan Nobuo bahwa manuver-manuver rahasia yang dilakukan saudaranya Nobutaka. Nah, latar yang keempat yaitu pasrah. Hideyoshi malah mengangguk-angguk. Tuan sepenuhnya benar, ia berkata sambil mendesah. Sesungguhnya aku tak dapat dipersalahkan, dan jika aku mengemukakan alasan-alasanku, tentu ada segunung. Kelihatannya aku telah melangkah terlampau jauh, dan dari segi ini aku bersalah. Inochiyo, kuserahkan semua ke tanganmu. Nah, latar selanjutnya itu gelisah. Itulah masalahnya. Itulah yang tiba-tiba menjadi sumber kegelisahan bagi para utusan. Perundingan damai berjalan terlalu lancar, dan mereka kurang yakin terhadap kata-kata belaka. Nah, kemudian ada yaitu latar semangat dengan bunyi seperti ini pada novel Taiko ke-9. Katsui mengadakan pertemuan rahasia dengan para pengikut kepercayaannya dan berkata kepada mereka, kita pertahankan keadaan damai ini selama musim dingin. Begitu salju mulai mencair, kita bantai musuh bebuyutan kita dengan sekali pukul. Nah, latar selanjutnya yaitu panik. Nobutaka telah menyusun rencana-rencana besar, tapi ia sama sekali tidak tahu bagaimana harus mewujudkan rencana tersebut. Nah, kemudian kelanjutannya, karena kehabisan akal, Nobutaka mempercayakan nasib ke tangan para pengikut seniornya. Nah, selanjutnya adalah latar sedih. Hideyoshi memejamkan mata sejenak ketika mendengar Nakagawa gugur dalam pertempuran. Sejenak roman muka para jenderalnya tampak putus asa, dan mereka menyemburkan pertanyaan-pertanyaan menyedihkan. Kematian Seibe merupakan kehilangan besar, ujar Hideyoshi, tapi dia tidak gugur sia-sia. Nah, kemudian yang terakhir adalah gaduh. Pada saat itu, para perwira Shibata tak sanggup lagi mengendalikan anak buah mereka. Katsuie akhirnya menaiki kudanya sambil berkeliling di daerah Kitsunezaka. Ia sendiri mencaci maki para prajurit di perkemahan yang terpisah-pisah. Rupanya ia telah sampai pada kesimpulan bahwa para jenderalnya tak mampu menyampaikan perintah-perintah dari markas besar secara efektif. Nah, selanjutnya adalah alur cerita. Untuk alur cerita sendiri, alur yang ditampilkan dalam novel ini ialah alur maju. Dapat dilihat dari bagaimana cerita berjalan, yaitu cerita terus dijelaskan dari awal hingga akhir tanpa adanya kilas balik. Kutipan singkat penjelasan alur novel ini dapat dilihat sebagai berikut. Katsuie berencana menyerang Hideyoshi dengan dukungan Nobutaka.
Tapi sementara ia terjebak di bentengnya sendiri karena musim dingin di Chizen, Hideyoshi mendahului rencananya dengan menyerang Nobutaka lebih dahulu. Dengan alasan menyekap Samboshi di bentengnya sendiri, sehingga dapat dipandang sebagai penyanderaan terhadap ahli waris Oda yang sah. Tanpa bantuan dari Katsuie yang terlalu jauh, Nobutaka dan para pengikutnya menyerah, sedangkan perwalian Samboshi dialihkan pada Nobuo. Kemudian, perang antara kubu Hideyoshi dan Katsuie tak bisa dicegah lagi, tapi pengikut lama Oda yang bergabung dengan Hideyoshi lebih banyak dibandingkan yang bergabung dengan Katsuie, sehingga kekuatan mereka cukup timpang. Rencana Katsuie sendiri berantakan ketika pasukan keponakan tersayangnya, Sakuma Genba, yang menyusup ke wilayah musuh berhasil ditumpas. Sedangkan pasukannya sendiri tercerai-berai karena sebagian besar kabur dari medan perang. Katsuie kembali ke bentengnya dan berakhir dengan melakukan seppuku dan tubuhnya terbakar habis dalam menara benteng. Yang terakhir adalah dengan kehancuran marga Shibata, Nobutaka pun kehilangan pegangan. Nobuo mengerahkan pasukan dan mengepung bentengnya dan menganjurkan saudaranya pergi ke Owari. Salah satu pembantu Nobuo mendatangi Nobutaka dengan membawa perintah untuk melakukan seppuku. Hideyoshi berhasil menyatukan kembali hampir seluruh wilayah Nobunaga. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari amanat yang terdapat di novel Taiko ke-9 ini. Katsuie telah mengirim 6 utusan untuk menemui Gemba, dan setiap utusan kembali tanpa hasil. Katsuie lalu berkeluh kesah bahwa tak ada yang dapat dilakukan dan beranjak tidur dengan penyesalan mendalam. Sebenarnya ia malah tidak bisa tidur sama sekali. Kini ia menuai benih yang ditaburkannya sendiri. Pilih kasihnya terhadap Gemba telah menghasilkan racun berupa kasih sayang buta. Ia telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan perasaannya mencampur adukan hubungan darah antara paman dan keponakan dengan ikatan antara komandan dan bawahan. Berikut kutipan atau bacaan yang kami ambil dari Taiko 9 yang terdapat pada halaman 146. Jadi amanatnya yaitu apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi begitulah peribahasanya. Akibat Gemba yang terlalu dimanjakan oleh Katsuie sehingga Gemba terbentuk sebagai orang yang semena-mena, egois dan keras kepala. Awalnya hanyalah hal yang sepele, berujung menjadi tombak yang mengakhiri riwayat dari seorang Katsuie. Gemba yang seharusnya mengikuti arahan dari Katsuie untuk mundur, berakhir diserang oleh Hideyoshi tanpa dia sangka. Dengan kejadian itu, rencana dari Katsuie hanya sampai di situ, dan kemenangan telak pun diperoleh Hideyoshi dengan pasukan Katsuie yang dibantai habis, beserta Katsuie yang memilih jalannya untuk membelah perut. Next. Selanjutnya yaitu kata orang tamparan 5 jari tak sekuat pukulan dengan tangan terkepal. Kalau kita tercerai berai, kita takkan dapat berbuat banyak. Seperti yang kami ambil di halaman 161 yang dikatakan oleh pelayan setia Katsuie, yaitu Shosuke, pada saat dirinya telah menggantikan tuannya sebagai target sasaran pasukan Hideyoshi. Pada saat itu, ia menyemangati para pasukan yang menyertainya untuk tetap bersama-sama menghadapi pasukan Hideyoshi yang jumlahnya berapa kali lipat dari mereka. Jadi amanat yang terkandung adalah jika sekumpulan orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, maka tujuan tersebut akan lebih mudah untuk dicapai ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Jadi demikianlah amanat yang bisa kami sampaikan. Jadi alasan kami mengambil amanat tersebut karena amanat itu merupakan berada di momen paling berkesan di novel ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang kelompok kami bisa sampaikan, khususnya mengenai Taiko ke-9. Jika ada kesalahan atau mungkin ada pertanyaannya, bisa ditanyakan langsung nanti kepada kami. Mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat